Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang esofagus dan gaster. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dava Rayhana dengan NIM G00234041 dari kelompok SGD A7. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang anatomi, yaitu anatomi esofagus. Jadi esofagus itu merupakan organ yang berbentuk tabung dan dia berdinding otot. Dia merupakan organ yang bisa kolaps atau bisa menyempit. Nah, panjangnya esofagus itu sekitar 10 inci atau 25 cm. Nah, kalau tingginya esofagus itu secara skeletopis itu sekitar vertebrae costae 6 sampai vertebrae thoracalis 11. Makanya dia itu terdiri dari 3 pars. Nah, 3 pars itu adalah yang pertama pars cervicalis. Dia pada bagian vertebrae costae 6 sampai vertebrae thoracalis 1. Kemudian ada yang kedua adalah pars thoracalis. Dia itu dari vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae thoracalis 10. Kemudian ada pars abdominalis. Dia pada bagian vertebrae thoracalis 10 sampai vertebrae thoracalis 11. Nah, esofagus ini letaknya di posteriornya trakea. Nah, si esofagus ini itu memiliki beberapa penyempitan. Dia ada 3 penyempitan. Nah, yang pertama itu angustia superior. Dia pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Dia tempatnya di vertebrae costae 6. Kemudian yang kedua ada angustia media. Dia itu di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Jadi vertebrae thoracalis 4 atau 5. Nah, dia itu terjadi penyempitan karena terdesak oleh sutura aorta dan bronchus tadi. Kemudian yang ketiga ada angustia inferior, dia yang paling bawah gitu. Dia itu tempatnya di vertebrae thoracalis 10. Nah, jadi dia itu saat melalui hiatus esofagus gitu, dia terdesak karena terdapat diafragma. Nah, sebagian besar penyempitan esofagus itu terletak di kavitas torakis. Nah, dalam aspek klinis, penyempitan-penyempitan ini tuh sangat penting karena merupakan lokasi di mana esofagoskop itu sulit melaluinya dan benda-benda asing bisa tersangkut. Nah, esofagus itu bersama dengan truncus thoracis anterior posterior akan masuk ke abdomen melalui lubang yang terdapat di crus dextrum diafragma setinggi vertebrae 10. Kemudian lanjut ke anatomi gaster. Nah, gaster itu merupakan organ tractus digestivus. Nah, dia tuh letaknya di antara esofagus yang tadi dan duodenum. Dia itu memiliki kapasitas sekitar 1500 mili. Nah, anatomi gaster. Jadi gaster ini memiliki 4 bagian. Yang pertama tuh ada fundus gastricum, kemudian ada pars cardiaca, kemudian ada corpus gastricum, dan kemudian ada pars pylorica. Itu yang utama ya. Jadi aku jelasin dulu. Jadi pars cardiaca ini merupakan pintu masuk gaster di bagian atas gaster sebelah kanan fundus. Nah, pars cardiaca ini mengelilingi orifisium cardiaca. Nah, pada posisi anatomisnya, orifisium cardiaca ini terletak sebelah posterior cartilago costalis 6, sekitar 2-4 cm dari linea mediana setinggi vertebrae thoracalis 11. Nah, kemudian yang kedua ada fundus gastricium. Dia itu merupakan ujung buntu di bagian atas gaster yang melebar. Nah, bisa melebar jika terisi makanan. Di antara esofagus dan fundus gastricium terdapat incisura cardiaca. Nah, pada sisi anatomisnya, fundus gastricium itu terletak sebelah posterior cartilago costalis 6, linea midclavicularis sinistra. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga yaitu corpus gastricium. Dia itu merupakan bagian lambung terbesar di antara fundus dan anterum pyloricum. Dia biasa disebut sebagai badannya lambung gitu ya guys. Jadi gaster ini membentang dari orifisium cardiaca hingga incisura angularis gitu. Kemudian yang keempat adalah pars pylorica. Nah, dia itu terdiri dari Antrum pyloricium dan Canalis pyloricium. Jadi
Pars pylorica ini merupakan pintu keluar kedua denum yang berbentuk seperti corong. Nah, nanti kan dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh antrum pylorisium, dia tuh tempat yang lebih lebar dan tempat terjadinya infeksi gaster akibat bakteri Helicobacter pylori. Kemudian yang kedua itu canalis pylorisium, dia itu bagian yang lebih sempit dan letaknya itu pada planum transpylorisium. Pada akhir kanalis terdapat sphincter pylori yang menyebabkan menjadi sempit gitu. Nah, itu kan bagian-bagian utamanya ya. Kemudian ada bagian yang lain tuh kayak gastroesophageal sphincter, kayak yang tadi aku udah sebut itu. Terus ada musculus sphincter pylori, terus ada curvatura gastrica mayor, curvatura gastrica minor, terus orificium cardiacum setinggi vertebrae thoracis 11. Terus ada orificium pyloricum setinggi VL1. Nah, selesai untuk bagian anatominya, kemudian lanjut ke bagian neurovaskularisasinya. Nah, yang pertama aku akan bahas neurovaskularisasi untuk esofagus. Nah, jadi di esofagus ini untuk arterinya itu pada bagian sepertiga superior itu terdapat ramus esophagealis dan aorta thyroidea inferior. Kemudian untuk sepertiga medianya dia itu terdapat aorta descendens thoracica dan arteriae bronchialis dextra et sinistra. Kemudian untuk bagian sepertiga inferiornya itu terdapat aorta gastrica sinistra. Nah, sudah untuk arterinya. Kemudian untuk venanya, dia itu di sepertiga superior terdapat vena thyroidea inferior. Kemudian sepertiganya media itu terdapat vena azygos. Lalu sepertiga inferior terdapat vena gastrica sinistra ya. Ini untuk yang sepertiga superior dan inferiornya itu namanya sama ya kayak yang arteri tadi. Kemudian untuk inervasinya, dia itu plexus esophagealis, dia parasimpatisnya itu nervus vagus, kemudian yang simpatis itu truncus sympathicus dan nervus splanicus majus. Kemudian lanjut ke neurovaskularisasi gaster. Nah, yang pertama itu arterinya. Jadi arteria yang memvaskularisasi gaster itu berasal dari cabang truncus coeliacus. Nah, arteri yang pertama ini ada arteri gastrica sinistra, dia berasal dari truncus coeliacus. Nah, arteri ini tuh berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus. Nah, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Nah, arteri ini tuh memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Kemudian arteri gastrica dextra itu berasal dari arteri hepatica communis. Nah, arteri ini tuh berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Kemudian ada arteri gastricae brevis, dia itu berasal dari arteri linealis pada hilum lineale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastroplenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Kemudian ada arteri gastroomenthalis sinistra, dia berasal dari arteri linealis pada hilum lineale dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolineale untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Kemudian ada gastroomenthalis dextra, dia itu berasal dari arteriae gastroduodenalis, yang merupakan cabang dari arteri hepatica communis. Nah, arteri ini tuh berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Kemudian ada arteri gastrica posterior, dia itu berasal dari arteri linealis tapi nggak selalu ditemukan gitu. Nah, sudah tentang arterinya, kali ini ke venanya. Nah, di gaster itu terdapat ada vena gastrica dextra et sinistra, dia itu bermuara langsung ke vena portae hepatis. Nah, kemudian ada vena gastrica brevis dan vena gastroomenthalis sinistra, dia itu bermuara ke vena linealis. Lalu ada vena gastroomenthalis dextra, dia itu bermuara ke dalam vena mesenterica superior.
Nah, untuk inervasi gaster, dia itu yang parasimpatis tuh nervus vagus. Kemudian yang simpatis itu truncus sympathicus, nervus planicus maius, dan plexus coeliacus. Kemudian ada musculus sphincter pylorus, dia itu mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Nah, sudah dijelaskan tentang anatomi dan neurovaskularisasi dari esofagus dan gaster. Sekarang aku nih mau bahas kalau misal kayak lagi sakit perut, terus muntah-muntah, kemudian sampai terasa panas di sekitar regio epigastrika sampai menjalar ke tenggorokan gitu. Itu kenapa? Nah, jadi berdasarkan pengetahuanku, ketika si asam lambung ini naik sampai melewati si sphincter itu karena sphincternya kurang kuat, dia akan mengenai si esofagusnya. Nah, karena membran mukosa si esofagus itu lebih tipis daripada si membran mukosa yang ada di lambung, kan yang di lambung itu kuat kan menahan asam, tapi yang di esofagus itu tidak kuat. Makanya ketika asam lambungnya itu sampai ke esofagus, dia akan terasa panas di tenggorokan. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.